Why Bajiki? Kenapa namanya Bajiki nih? Foundernya itu Bajiki. Ada namanya Kak Icang. Wais, Kak Icang. Andalan itu saya. Respect. Kak Icang. Ada juga namanya Kak Aceh. Ayo juga lebih handal lagi tuh editing andalannya itu. Desainer. Jadi bagi yang penasaran dengan mukanya Icang dengan Aceh, perlu ditampilkan? Kita tampilkan. Di sini saja ya, teman-teman. Seperti kemarin juga sekedar informasi. Ya. Salah satu calon presiden sudah pakai loh. Siap. Ada namanya akun namanya itu Bolang Makassar. Oh iya. Nah, akun anonim dulu. Nah, yang lucu-lucu sekali, kacau sekali memang itu dulu. Ada pocong juga kayak begitu dulu. Pocong, serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, kita perkenalkan dulu. Jadi dimulai dari siapa dulu nih? Dari saya sendiri, nama saya Ilo. Dan saya Rido. Kali ini kita akan membawakan acara podcastnya Bajiki. Podcast Bajiki. Iya. Jadi mungkin kalau sebelumnya teman-teman biasa lihat Bajiki di Instagram. Betul. Bajiki di TikTok. TikTok juga ada. Kali ini kita merambah ke YouTube teman-teman. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Jadi kita akan bicara-bicara kosong sebenarnya ini. Bicara kosong tapi mencoba ada isinya. Iya, mencoba ada isinya untuk memberikan informasi yang mungkin teman-teman masih penasaran, yang ingin tahu juga tentang Bajiki bagaimana. Betul sekali. Dan bisa jadi juga mungkin kita bakal datangkan bintang tamu. Jadi kita ngobrol jauh dengan tema-tema yang berbeda juga. Tapi untuk tema hari ini Kakak Ilo, apa dibahas kalau untuk tema hari ini saya cuma mau bertanya sebagai video perdana dari Bajiki Makassar toh. Iya. Why Bajiki? Kenapa namanya Bajiki nih? Jadi sebenarnya kalau Bajiki itu berasal dari yang ku tahu. Yang ku tahu itu Bajiki berasal dari kata baji. Artinya kebaikan, baik, mungkin teliti, tidak salah. Tapi dalam konteks arti Bajiki sendiri itu menurutku ada dua makna tergantung dari konteks pembahasan, konteks pembicaraan mungkin. Pembicaraan, betul. Jadi yang pertama mungkin kita bisa bilang Bajiki. Artinya perbaiki. Ya kayak marah-marah ya. Bajiki. Terus ada juga yang artinya yang kayak lebih Bajiki. Ya Bajiki artinya bagus. Nah, itu yang kita tanamkan maknanya. Jadi itu secara filosofisnya kita ambil ngobrol-ngobrol bahas mengenai Bajiki. Itu sedikit tadi kita mulai intronya dengan makna kata Bajiki teman-teman. Karena selalu pertanyaanku itu pertama dari dulu, kenapa namanya Bajiki? Nah, banyak kata-kata lain yang bisa melekat dengan Makassar. Betul. Jadi kebanyakan itu orang yang datang dari luar Makassar, ketika datang ke toko itu pasti pertanyaannya, kenapa? Apa itu Bajiki? Iya. Jadi biasa anak-anak di sini, anak-anak di toko menjelaskan kalau Bajiki itu artinya kebaikan, baik. Nah, jadi berharap juga sebagai bentuk doa, Dik. Yes, betul sekali. Oke. Karena nama adalah doa. Iya. Oke, jadi sebelumnya saya mau tanya lagi. Kita ini akan konsepnya teman-teman untuk episode pertama ini bakalan nanya-nanya. Kebetulan karena di sini saya orang baru di Bajiki. Saya juga. Tapi Kak Ilo sudah cukup lama dan mengerti mengenai Bajiki Makassar jauh lebih dalam daripada saya. Lebih lama lah. Iya, lebih lama. Dan lebih dalam dong. Iya. Ya, saya mau nanya-nanya begini, Kak Elo. Iya. Awalnya nih Bajiki memang sudah clothingan mie memang atau sebelumnya bagaimana? Jadi bicara sejarah lagi nih berarti Karido. Kita bakalan kasih thumbnailnya kalau perlu judulnya Sejarah Bajiki 19. Apa? Jadi bagaimana? Jadi awalnya Bajiki itu yang setauku, karena kan saya bergaul di Bajiki itu sudah dari tahun 2014 2015 Karido. Jadi foundernya itu Bajiki. Ada namanya Kak Icang. Kak Icang. Andalan itu saya. Respect. Respect. Kak Icang.
Ada juga namanya Kak Aceh. Itu lebih handal lah gitu, editing andalannya itu. Desainer bukan editor nih. Bukan. Oke, jadi salah. Bagi yang penasaran dengan mukanya Icang dengan Aceh, perlu ditampilkan? Kita tampilkan di sini saja ya teman-teman. Kita pasang mukanya Kak Icang dan Kak Aceh. Ini founder dengan co-foundernya termasuk. Bisa dibilang seperti itu kan. Bisa dibilang. Jadi memang awalnya itu Bajiki bukan sebuah brand, melainkan sebuah jasa custom, namanya Bajiki Screen Printing. Bajiki Screen Printing. Yes, betul. Jadi Bajiki Screen Printing itu adalah tempat untuk atau jasa yang menyediakan teman-teman yang punya cetakan custom untuk bikin baju kaos. Custom baju. Iya, jadi memang Bajiki dari awal sudah berkecimpung di kaos, clothingan memang clothingan. Jadi tapi kalau untuk kayak desain apakah printing yang lain, kaos partai bisa juga atau baliho partai bisa juga, karena kebetulan kita di masa pilkada Bajiki juga menyediakan apa? Menyediakan jasa untuk tidak menyediakan kalau ada partai yang mau bikin baju bisa juga lewat Bajiki. Seperti kemarin juga sekedar informasi, salah satu calon presiden sudah pakai loh. Siapa itu? Jangan bilang. Nanti cari tahu sendiri begitu. Jadi Bajiki sudah sejauh itu gitu. Iya. Sudah sekarang itu. Karena memang tahun-tahun politik nih toh, bro. Tahun politik. Jadi kenapa kalau tahun politik? Banyak cetak. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang sejarah. Jadi di awal memang itu Bajiki adalah custom printing untuk kaos. Jadi teman-teman salah satu lah di Makassar yang bisa dibilang paling tua juga. Sudah ada sejak 2013-2014. Berarti kalau screen printing itu Kakak Elo brand-brand apa pernah dia cetak Bajiki? Kalau brand yang seingatku itu mungkin salah satunya yang masih ada sekarang itu ada namanya Kampung Merdeka. Oh ya, Kampung Merdeka. Halo Kanandar. Jadi Kampung Merdeka cetaknya dulu di screen printingnya Bajiki? Yes, betul. Di awal-awal juga. Jadi kalau saya tidak salah ingat, Bajiki dengan Kampung Merdeka itu memang di awal seumuran Ki. Nggak tahu yang mana lebih duluan. Seumuran apanya nih? Masa berdirinya? Berdirinya. Tapi yang nyetak dari Bajiki? Kalau bisa dibilang lebih duluan jadi brand itu Kampung Merdeka memang. Oke. Nanti setelah Kampung Merdeka baru Bajiki berdiri sendiri jadi brand clothing, brand merek. Oke. Jadi pertanyaanku berikutnya ke Kak Ilo, bagaimana akhirnya Bajiki yang dari screen printing berubah menjadi brand clothing atau clothing brand? Istilahnya yang jual baju langsung gitu. Pakai nama brand. Pakai nama brand begitu. Jadi memang awalnya ini iseng-iseng sebenarnya anak-anak. Iseng-iseng dan kebetulan ada momen kita kerjasama dengan kalau teman-teman yang sudah sejak lama aktif di Twitter ada namanya akun namanya itu Bolang Makassar. Oh iya. Akun anonim dulu. Nah, yang lucu-lucu sekali, kacau sekali memang itu dulu. Ada pocong juga kayak begitu dulu di Twitter toh. Serupa. Nah, memang di awal itu kita kerjasamanya langsung sama si Bolang. Nah, itu yang pertama menjadi boleh dibilang artikel bajunya Bajiki itu. Kerjasama sama Bolang. Kalau maksudnya bentuk kerjasamanya bagaimana nih? Bolang sebagai apa? Apakah di awal itu Bolang bisa dibilang kan dulu nggak ada namanya BE kayaknya untuk brand. Iya. Itu kalau sekarang. Jadi memang dari awal sudah ngegas duluan Bajiki gini. Iya, sudah kolaborasi memang. Kolaborasi dengan Bolang yang Bolang Makassar lah. Masih ada juga. Kalau kolaborasinya apa tuh? Bajunya pakai kata-katanya Bolang atau bagaimana? Iya, jadi kebanyakan memang artikel yang dibikin itu memang bersumber atau idenya itu dari Bolang. Jadi memang ada desain yang mengangkat tentang komik Bolang Makassar. Nah, itu yang dijadikan baju dengan kata-kata yang Makassar banget. Ala-ala jogger. Yes, betul. Dan Dagadu. Berarti memang ada juga termasuk inspirasinya dari sana nih. Betul sekali. Jadi memang kalau saya lihat perjalanan Bajiki di awal itu memang terinspirasi dari Dagadu jogger. Memang arahnya ke sana ya. Sebagai brand lokal Makassar. Yes. Menyaingi dua pesaing besar itu, Bro. Nggak disaingi juga. Apa pada namanya?
apa di kalau apa panik? Nggak disaingi karena kita tidak bersaing dengan dia. Oh iya, dia karena beda daerah jadi beda daerah. Oh, jadi kan dia di Jogja, ada di Bali. Jadi masing-masing menggambarkan kedaerahannya, Dik. Betul. Ciri khasnya. Terus jadi tidak ini Ki, apa? Tidak bersaing. Tapi sama-sama membesarkan nama Indonesia melalui nama daerah. Oke. Terus kalau begitu mulai dari kolaborasi dengan Bolang Makassar. Iya. Bagaimana akhirnya cara pemasarannya ini barang begitu? Karena kan apakah langsung memang store-nya Bajiki ini atau biasa kan anak-anak dulu memang juga banyak tuh yang jual-jual baju. Ya. Kita ingatlah brand C59 kita sablon kita jual. Apakah ini jual dari teman ke teman Ji atau memang sudah ada store-nya? Kalau dari awal Bajiki memang tidak ada store. Yang ada itu lebih kayak ke tempat kayak workshop. Oke. Ya, lebih tepatnya yang awalnya Bajiki itu tidak ada store, yang ada hanya workshop. Nah itu pemasarannya di awal kita memang langsung pasarkan melalui sosial media, bro. Berarti dari awal sudah memanfaatkan sosial media. Karena memang ada kebetulan pada momennya pada saat itu yang naik lagi adalah Twitter. Oh iya, memang Twitter lagi naik. Traffic memang banyak sekali dari Twitter. Terus dibantu juga dengan data pada tahun itu berapa? Ada nih kayaknya 300-an ribu juga. Kalau saya tidak salah followernya Bolang. Oh iya, besar. Jadi enak memang dipasarkan di sana. Betul. Terus momentumnya ini bagaimana momentumnya akhirnya kalau misalkan kan kalau memanfaatkan sekedar Bolang kan maksudnya terbatas bahasanya. Saya bukan mengecilkan Bolang tapi kan 300 ada pasti momentum yang akhirnya membesarkan Bajiki sampai sekarang begitu. Orang tahu sebagai brand khas Makassar begitu. Jadi memang salah satu caranya anak-anak dulu kerja itu bagaimana caranya membesarkan Bajiki selain daripada Bolang, yaitu ikut event, bro. Oh, event. Iya, jadi event to event kita pasang stand di mana kalau ada kegiatan begini di contoh kayak pekan raya apa begitu yang kalau masih ada kayaknya. Kayak pekan raya Jakarta begitu. Pekan raya Makassar kalau saya tidak salah pesta rakyat kayak begitu. Jadi di situ memang kita sering diundang karena mereka tahu Bajiki salah satu brand lokal yang mengangkat kedaerahan. Makanya kita sering diundang. Nah, momentumnya itu ke sana, Dok. Jadi memang kita dapat traffic juga terkenalnya ini Bajiki selain daripada Bolang, memang kita event, Dik. Berarti memang dari event manfaatkan juga sosial media, akhirnya dari situ metode pemasarannya. Tapi kalau itu kan dari metode pemasaran, tapi respon ini. Ya, bagaimana, Dik? Ya namanya juga baru pertama tuh. Itu asli tidak masih ada lika-likunya. Udah setengah mati sekali. Berapa jadi cetak, berapa yang laku. Nah itu memang yang di awal boleh dibilang kayak berdarah-berdarah, bro. Bajiki gila-gila sekali. Karena kenapa? Karena kadang-kadang juga apa yang dicetak itu harapan tak laku. Ya, biasa begitu tuh. Iya, biasa harapan begitu. Naik ini, ternyata tidak naik. Pas dicetak setengah mati laku. Nah itu yang tinggal. Itu menjadi dead stock, tidak laku, tidak terputar ki uang apa segala macam. Seperti itu. Jadi memang butuh proses, terus butuh juga effort lebih untuk kayak memasarkan ini Bajiki. Ya tadi kita sudah bahas respon. Terus tujuannya sebenarnya ini podcast apa? Jadi sebenarnya podcast ini dibikin untuk mengisi untuk mengisi salah satu segmen yang ada di Bajiki di YouTube lebih khususnya. Jadi nanti memang akan ada banyak acara yang kita upload di YouTube-nya Bajiki. Oh, jadi selain konten ini podcast ada acara lain? Yes, ada. Bakalan seru berarti nih YouTube-nya Bajiki. Harusnya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk bikin konten. Betul. Dan juga dilancarkan gajinya. Amin. Sebagai tanda minum siap. Oke. Jadi buat teman-teman yang nonton ini subscribe memang mungkin. Ya, bantu-bantulah. Minimal bantu subscribe, like. Ya. Paling penting juga share toh. Bantu kita share. Kalau kita lihat di Instagram highlightnya ini podcast, bantu-bantu pakai dulu share. Betul. Sisa klik
subscribe apakah susahnya teman-teman? Bantu kita itu naik. Jadi tanda ketiga di pesawat. Set story dulu. Jadi makin banyak juga nonton, mungkin kita bisa datangkan bintang tamu yang keren-keren juga. Nasami harusnya. Apalagi kita tahu salah satu yang melekat banget sama Bajiki, siapa brandnya tuh? Siapa sih? Seseorang itu. Seseorang? Dua orang mereka. Cuping dan Abu. Ya mau kok kayaknya deh. Nanti itu patah itu Boska. Iya jangan. Jadi kalau memang mau segera subscribe. Begitu di 10.000. 10.000. Gokil. Okay. Langsung kita undang Tumi Ngabu. Langsung kita undang Tumi Ngabu. Okay. Banyak jilah. Oh iya, belum satu juga. Dari tadi kita mulai dari awal kita cuma bilang podcast Bajiki Makassar. Apa namanya ini bagus, Dok? Itu juga saya tidak tahu apa kira-kira ini namanya, Dik. Kalau kita ajak teman-teman yang nonton video ini kasih saran atau teman-teman yang di Instagram atau TikTok Bajiki Makassar, silahkan komen. Boleh. Nanti bakalan dapat hadiah atau tidak ini? Insya Allah dapat. Mungkin bagi teman-teman yang ada rekomendasi nama acara ini kan di YouTube-nya Bajiki. Jadi tapi kita tidak tahu ini podcast apa namanya. Nah, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, Dik. Kolom komentar. Saran nama podcastnya apa. Jadi bagi yang terpilih namanya akan dapat satu kaos mungkin, teman-teman. Wait, mantap. Jadi segera teman-teman langsung ditulis. Langsung di komen. Tulis bedeng. Di komen. Oke. Mungkin sebagai penutup, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share. Nyalakan tanda loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ilo dan Rido. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.